Oke, selamat datang di channelnya NDSR. Oke, jadi di video kali ini cuy, aku mau kasih tahu ke kalian dulu cuy, untuk spek minimum dan maksimal HP Android atau iOS kalian untuk bisa lancar di menu game emulator PS2 ya, khususnya untuk game bola kayak Winning Eleven dan Pro Evolution Soccer. Jadi kemarin-kemarin tuh kalian tuh kan banyak yang tanya nih, handphone kalian tuh kuat atau enggak nih untuk mainin game Acer Escape 2 ataupun Nether Escape 2. Jadi hari ini kita bakal coba untuk ulas itu semua cuy. Oke, di sini kita bakal coba dulu untuk masuk ke aplikasi ChatGPT. Ya, ChatGPT itu maksudnya cuy. Aduh, aku nggak terlalu pandai sih bahasa Inggrisnya. Di sini aku coba untuk ketikan kata gini cuy. Ya, sebentar. Oke, sabar dulu. Spek minimum HP untuk maini emulator PS2 game bola. Oke, kita bakal share. Kita tunggu jawaban dia cuy. Oke, di sini berikut spek minimum HP Android yang realistis untuk main emulator PS2, Acer Escape 2, Damon PS2 atau Nether Escape 2. Nether Escape 2 udah masuk cuy, dan ternyata itu udah resmi ya cuy ya, khususnya game bola seperti Winning Eleven atau PES. Oke, ini spek minimumnya bisa main tapi settingnya harus slow cuy. Untuk spek minimumnya CPU-nya harus Snapdragon 660, 665 dan 675. Jadi kalau kalian pakai MediaTek, kalian ketik aja MediaTek kalian, lalu kalian setarakan dengan misalkan MediaTek sekian-sekian setara dengan Snapdragon berapa tuh. Nah, kalian tinggal ketik aja nanti di sini dia bakal keluar cuy ya. Untuk GPU-nya dia Adreno 512 ke atas. Lalu RAM 4GB. Penyimpanannya minimal sisa 5 sampai 10 GB. Nah, itu untuk game sebenarnya. Tapi kalau hanya game-game kecil kayaknya nggak sampai 5-10 gigaan sih ya. Catatan FPS kadang turun, harus pakai setting fast atau low, skip draw dan resolusi 1x natif ya, itu kayak agak burik sedikit sih ya. Contoh HP yang masuk spek minimum: Redmi Note 7, Redmi Note 8, Vivo V11, V15, Oppo A9 2020. Ini contohnya aja cuy. Oke. Lalu spek rekomendasi lebih lancar 90%, game bola stabil 50-60 fps. Di CPU Snapdragon 720G. Oke. Berarti ini 732G. 732 itu punya aku sih. Ya, itu Redmi Note 10 Pro tuh. Itu 732G, 778G. Untuk GPU-nya Adreno 618. Ini speknya hampir sama kayak punya aku sih. RAM-nya di 6GB, lalu bisa main di resolusi 2x sampai 3x natif. Oh, gila cuy ya. Sabar. Contoh HP yang nyaman nih ya kan guys ya, ini ya. Poco X3 Pro paling kencang di harga murah. Poco X5, X5 Pro, Realme 78, Samsung A52 atau A52s. Wow. Ini contohnya cuy. Jadi untuk spek idealnya full lancar termasuk game PS2 yang lebih berat tuh kayak God of War. Oke cuy. CPU Snapdragon 870, 8 Gen 1 dan 8 Plus Gen 1. Ini kayak handphone kekinian sih ya. CPU-nya Adreno 650 ke atas. RAM-nya 8GB. Contoh HP ideal Poco F3, F4, Xiaomi 12, 13 series, Samsung S21, S22, S23. Nah, jadi kalau kalian yang mau cobain handphone kalian ada di sini nih, kalian cobain itu pasti lancar kali cuy. Full lancar termasuk game spek PS2 yang berat cuy. Jika mau saya bisa buatin rekomendasi HP sesuai budget, settingan emulator PS2 terbaik untuk HP kamu. Anjay, dia langsung bisa juga ngasih settingan terbaik untuk HP kita boy. Gila ya. Mau saya bantu rekomendasi, sebutkan budget HP kamu cuy. Oke. Jadi kalian tinggal sebutkan aja handphone kalian. Oke, coba kita sebutkan di sini Redmi Note 10 Pro. Ini handphone Ini kayak handphone aku nih. A664. Oke, kita coba ya. Apakah dia mencari?
Bagus, Redmi analisis chipset CPU menggunakan oke, ini dia GPU Adreno 618. Ini bukan chipset flagship tapi cukup mumpuni untuk banyak game emulator. Di emulator PS2 Permo akan tergantung games seberapa berat grafiknya dan pengaturan emulator RAM-nya cukup untuk sebagian besar game PS2. Tapi kalau kamu pakai pengaturan RAM yang tinggi dan resolusi tinggi bisa agak berat, ada potensi lag atau frame drop. Iya bener sih. Oke, bener sih. Ya, ini cukup oke ya. Cukup jelas sih. Tapi yang lebih jelasnya lagi cuy ya. Di sini aku saranin ke kalian untuk coba untuk download aplikasi di Play Store. Oke. Di Play Store coba kalian ketik aja di sini di Play Store. Ya device info. Oke. Nah, ini device info. Lalu kalian download aja yang ini. Informasi perangkat, ini bahasa Indonesianya ya, bahasa Inggrisnya device info. Di sini aku udah install, itu sekitar 6,1 MB-an sih, kecil sih. Kalian tinggal buka aja. Oke, nanti dia gini. Nah, di sini nanti spek HP kalian tuh bakal muncul, coy. Jadi kalian kayaknya nggak perlu tanya-tanya lagi tuh ke ChatGPT ya. Di sini kalau kalian lihat ini ya, ini perangkat aku, coy ya. Ini RAM-nya itu 6 GB-an. Oke, yang udah terpakai itu sekitar 3 GB-an. Jadi sisa tinggal 3 GB-an gitu. Ini status CPU dia ada sampai Core 8 sih. Aku kayaknya ini Core 8, tapi aku nggak tahu. Di sini ada perangkat nih kalian. Nah, ini Redmi Note 12 Pro, ini salah nih aturannya Redmi Note 10 Pro sih. Karena dia M2101K6G. Oke, di sini udah lengkap semua. Ini perangkat keras Qcom. Nah, di sistem. Nah, di sini aku udah pakai Android 13 Tiramisu, dirilis Agustus 15 2022. Ya, ini MUI 14. Oke. Nah, ini dia udah OpenGL IS 3.2 cuy ya, jadi bisa sih. Bahkan Vulkan juga ada nih. Vulkan di handphone ini juga ada, didukung 1.3. Oke. Nah, kalian kalau mau lihat CPU-nya, kalian tinggal ke CPU-nya. Dan sini tertera Qualcomm Snapdragon 732G, 2 kali Kryo 470 Gold. Nah, ini kalian baca sendiri, 8 Nm Samsung cuy. Ini prosesor yang aku pakai QTI SM7150. Oke. Untuk core-nya ya bener 8 coy ya. Jadi untuk GPU-nya juga tadi Adreno 618 itu kayaknya udah masuk ke spek handphone yang bisa main emulator PS2 coy. Tapi kalau emulator PS3 kayaknya dia bakal nggak akan sanggup. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini cuy ya. Kalian tinggal cek aja handphone kalian bisa nggak nih untuk main game emulator PS2. See you next video. Bye bye. Salam dadah. Tetap jaga kesehatan kalian guys ya. Bye bye.